Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di salah satu makam keramat di desa Tegal Girang, Blok Karanganyar, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Tepatnya kita sekarang berada di makam keramat Buyut Buyut Banga 2, Pak. Ya. Buyut Banga 2. Bukan Bango ya sedulur, ya, tapi Banga 2 di desa Tegal Girang, Blok Karanganyar, Kecamatan Bango 2. Ada sejarah apa di sini? Siapakah beliau dan juga dari mana asal usul beliau? Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita kupas bersama sedikit mengenai sejarah daripada Buyut Banga. Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung saja ya sedulur Kirakso Channel, kita kenalan sama Bapak Kunci dan juga Bunda Ana yang akan menjelaskan nanti mengenai sejarah daripada Buyut Banga. Alhamdulillah ya sedulur, sekarang kita ditemani sama rekan-rekan desa Tegal Girang, tapi beliau tidak mau tampil di depan kita, cukup di belakang layar saja. Langsung saja sedulur Kirakso Channel, kita kenalan sama Bapak Kunci. Sederenge nyuwun agungnya pangapunten ya Bapak. Bapak ki nami lagi sinten Pak? Tarbila. Bapak Tarbila. Tarbila. Bapakku asli wong kenen ya Pak. Nah selama kian Bapak ningkene ki jadi Bapak Kunci wis lawas gini Pak. 3 tahun. Telung tahunan ya. 3 tahunan. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel. Bapak Tarbila iki sudah 3 tahun. Kurang lebihnya 3 tahun beliau menjaga, merawat tempatnya Buyut. Dua pengalaman apa banyak kayaknya kita selama menjaga ngeraksa ning tempatnya Buyut ki, dalam hal-hal apakah dua denita di berbeda konon kah selama ning kayaknya ki ngurus? Oh durung pernah ya. Alhamdulillah durung pernah, aman-aman baik sedulur. Nah mengenai sejarah Buyut Dewa ki priwen gini Pak. Buyut ki
bener buyut banga konon ke arane. Banga. Heeh. Ya asal mah sing wis kentir, bebalik maning. Kentir ning kali Cimanuk konon. Manuk. Nah, kentir bicara di sabrang nama anak kebetulan lalu kene. Punten ki Bapak Kunci. Punku sing kentirku apalah menanuak apa wong apakah ya punten kasar wong ngomong mah buyut punten bangkai tah priwian konon Pak. Ya bangkaan pun batang. Dadi lamunan mah wong sing mati ning kali konon kayak kentir. Tapi posisinya nyasag ya bebalik maning. Jadi sejarahnya kurang lebihnya seperti itu sedulur Kirakso Channel, bahwasanya buyut banga ini beliau gugur dalam menjalankan tugas. Arahnya dari arah selatan, beliau gugur terus terbawa arus sungai ke arah utara. Tapi yang menjadi keanehan di sekitaran lokasi sini, jasad beliau yang terbawa sama arus ini berbalik arah sedulur, tidak mengikuti arus tapi melawan arus. Seolah-olah beliau memberi tanda bahwasanya beliau inginnya di sini, dikuburkan di sini, tapi beliau tidak mau di sebelah sana, maunya di sekitaran sini. Makanya beliau berada di lokasi ini ya sedulur Kirakso Channel, kurang dan lebihnya seperti itu. Nah, sosok buyute ki wong lanang ta wong wadon gini Pak? Buyut banga ki. Lanang ya. Asale buyute puro Pak sing ngendine konon kah? Ya, jadi gini Pak. Iya. Jadi dulu katanya itu bukan orang yang terus diatukan apa jati, kayu jati. Jadi dua, itu yang satu kembali lagi ke arah melawan arus, yang satu diam di tempat. Katanya, katanya. Jadi bukan orang yang kayak itu. Yang dinamakan banga itu bukan, tapi orang tuh nyebutnya Bango 2. Kalau Bango 2 itu desa. Ya. Ini mah banga itu jadi orang Kambangan lah. Yang Kambangan itu berbentuk kayu jati. Justru yang dikubur itu masih ada kayu jatinya. Itu saya maaf meluruskan dulu. Jadi bukan orang yang. Jadi dari sana tuh kayu jati. Pas dari sini katanya tuh dia tuh nggak mau mengikuti arus ya. Jadi seolah-olah melawan arus. Iya, melawan arus di sini aja gitu. Kakaknya dulu. Kalau dulu mau rehab Mbah Buyut ini, kalau bukan keturunan itu nggak boleh. Dulu kalau bukan keturunan, yang naik ke atas itu harus turunnya dari tukangnya yang naik itu tuh nggak boleh orang biasa tuh. Katanya tahu nggak apa-apa, tapi nggak boleh kalau bukan turun kunci. Dan turun kunci itu ya masih ada kaitan darah. Dari dulu juga kalau unjung-unjungan itu dulu pada waktu masih mampunya masyarakat sini harus kepala kerbau. Entah korbonya apa dapat beli, asal yang penting kepalanya. Karena nggak mampu, sekarang kambing. Yang penting kepalanya dikubur. Di sekitaran sini Pak. Tahu ya. Masih dilaksanakan setiap tahun. Ya unjung-unjungan alhamdulillah masih ada berjalan. Tapi kadang-kadang ya kalau saya kan lahir di sini. Udah dari yang aktif bapak saya, apa kan setidaknya tahu. Jadi asal usulnya itu dari bukan orang yang kentir itu bukan. Itu kayu jati. Sampai sekarang aja dikubur itu kayu.
bukan orang. Terus kadang saya juga kadang-kadang tulisan buyut Bangga Dua, salah. Oh, bener Bangga Dua. Saya tuh kalau dia ngomong ya emang yang ditegur itu anak zaman sekarang. Yang penting Bangga Dua, Bangga Dua. Padahal salah total itu. Bangga. Itu bangga. Yang bangga itu terbentuk apa ya? Istilahnya kalau orang Jawa mah batang. Tapi orang tuh kadang-kadang menyebut duit Bangau Dua. Duit Bangau Dua. Kalau Bangau Dua itu desa kayak bilang. Ya mungkin karena lidah, Iya. pengucapan. Terus nggak lidah. Kadang-kadang yang nulis juga kadang-kadang nggak tahu sejarahnya, asal nulis buyut Bangau Dua. Dibenerin saya juga bener. Ya udah kalau bener. Nah intinya kayak di sini misalkan setiap tahun masih ada acara munjungan ya Pak masih. Terus setiap malam Jumat masih ada tahlil ataupun tawasulan masih ada ya. Meskipun jamaahnya berkurang, tidak seperti dulu, tapi masih ada setiap malam Jumat ya Pak. Kliwon. Khususnya Kliwon. Kalau Jumat, kalau Jumat biasa mah ada sih ada. Iya. Cuma kadang-kadang kalau nggak itu ya nggak seperti Jumat Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon mah sudah pasti, yang jelasnya sudah pasti ada diacarakan acara tawasulan, tawasulan ataupun tahlil. Terus yang suka ziarah ke sini apa cuma sekedar anak cucu dari sini, apa dari luar daerah beriado ataupun bertirakat di sini ada itu Pak? Ada. Waktu ada. Ya. Luar Indramayu ada. Nah biasanya masalah makannya ataupun apa di sini diurus ya sama bapak ya. Kalau ada tamu nginap di sini, beriado di sini diurus sama bapak. Sedulur Kirakso Channel, barangkali sedulur Kirakso Channel yang mau berziarah ke Buyut Bangga di desa Tegal Girang, blok Karanganyar, Kecamatan Bangau 2, barangkali yang mau berziarah ataupun yang mau beriado ataupun yang mau bertirakat di sini, menurut saya pribadi lokasinya sih strategis, mudah dijangkau, dekat jalan, terus apa ya, enak, jauh dari pemukiman sedulur. Jadi untuk mendapatkan ketenangan ketika kita berzikir ataupun melakukan amalan-amalan tertentu di sini, ya tenanglah suasananya karena jauh dari pemukiman penduduk. Tapi pesan saya pribadi buat sedulur Kirakso Channel, dimanapun Anda berada yang mau bertirakat, dimanapun itu tempatnya, pesan saya pribadi, jangan sekali-kali minta sama buyut ya sedulur Kirakso Channel, tapi minta sama Allah melalui syariat buyut. Mudah-mudahan dengan karomah dan juga wasilah daripada buyut, doa kita yang kita panjatkan, keinginan kita segera diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya pribadi seperti itu buat sedulur Kirakso Channel. Lanjut kita ke pembahasan. Nah menurut Bunda Ana, tadi kan kita ngobrol sama Bapak Kunci dan juga tokoh masyarakat, salah satu tokoh masyarakat desa Tegal Girang, anak putih buyut khusus ya. Seperti itu penjelasannya. Nah menurut Bunda Ana sendiri mengenai di sini itu seperti apa di sini, itu secara goibnya di sini itu apa, dan juga sejarahnya buyutnya ini menurut versi daripada Bunda Ana itu seperti apa? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya pangapuntene yang sebesar-besarnya buat Bapak Kuncinya, buat bapaknya dan seluruh masyarakat desa Tegal Girang, blok Karanganyar. Dan jika ada salah-salah kata, pangapuntene yang seagung-agungnya, bila mana beda versi, bila mana dalam hal menerangkan atau apa sih tidak sama, pangapuntene.
maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya mengakui pintar dan hebat, tidak. Saya hanya orang biasa yang tidak apa-apa, yang hanya ingin mengetahui sejarahnya buyut itu seperti apa, buat nanti anak cucu kita nanti, buat sejarah anak cucu kita nanti. Bahasanya lestarikan budaya kita, diuri-uri wong tua bengen aja sampai punah, aja sampai hilang. Jadi itu nih Bu Ana, Nggih. Ana tanda tanya, Ana sih ngomong sebenarnya di Bangu dua itu tinggi, dua kan Bangu dua aja Ana mana sih? Nggih. Belakang. Nggih, pangapunten nggih. Yang saya lihat mungkin seandainya beda versi, pangapunten, maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat warga desa sini dan pangapunten juga buat buyutnya, maaf buyut Bu kalau salah ngomong. Yang saya lihat secara saya melihat, mata saya melihat secara batin, beliau sesosok seorang laki-laki yang tinggi besar, yang sangat gagah, dan beliau memang seorang kalau bahasa dibilang mah taktik dalam hal peperangan, dan Sinatria. nggih, seorang kesatria. Dan beliau bukan, yang saya lihat itu masih ada jalur dari Cirebon dan Pajajaran. Yang saya lihat beliau sedang ada pertempuran, dan memang beliau ada sebuah misi sebelum pertempuran terakhir. Emang beliau menapaki tempat-tempat yang dikiranya sepi dan rame, berpindah tempat kembali. Dan yang saya lihat di sini itu tempat terakhir beliau, secara batin yang saya lihat, beliau bertempur dengan yang memang diperintahkan dari ibunda ratunya sendiri. Pangapunten, ibundanya masih ada jalur dari Cirebon. Dan pangapunten juga secara batin saya melihat di sebelah sini itu ada sebuah rumah, tidak besar dan tidak kecil, sedang tapi indah, dan dihuni dengan sesosok wanita keibuan yang sangat cantik, yang memang pangapunten Islami, dengan pakaian yang rapi. Dan beliau buyut yang di sini memang masih putranya beliau, dan mungkin sebagian dari masyarakat melihat hanya beliau sesosok namanya kayu, tapi yang saya lihat itu bukan kayu. Pangapunten nggih Pak, pangapunten. Saya hanya melihat secara batin, beliau bertempur. Saya tidak mengatakan kalah, tapi mungkin beliau dalam pertempuran itu mendapatkan sebuah bahasa ngomongnya, serangan yang memang mungkin beliau sedang lengah, mengakibatkan beliau bukan, bahasanya bukan meninggal, tapi kena sebuah serangan atau ajian yang menyebabkan beliau kalau dibilang gugur bahasanya kurang pantas, tapi beliau sampai jatuh ke kali. Jadi dengan arusnya kali. Dan memang beliau mengatakan, nanti seandainya saya perjalanan terakhir saya harus nyampe ke tempat di mana ibu saya dilahirkan. Dan yang saya lihat emang ibundanya beliau ini walaupun asli dari bukan asli ya, mempunyai darah dari Keceribonan ya, tapi beliau dari adanya di sini dan berdiam di sini. Dan beliau mengatakan, saya akan pulang di mana ibu saya dilahirkan. Dan beliau makanya mungkin dengan ajian itu, mungkin orang yang melihat kebanyakan melihatnya seperti kayu jati, tapi yang saya lihat pangapunten bukan kayu jati, tapi beliau sesosok seorang laki-laki yang sangat gagah, yang tinggi. Beliau tidak pendek, tinggi, tapi dengan badan yang sangat tegap. Beliau terbawa arus, jadi kalau bahasa ngomong beliau tidak meninggal. Jadi
Nggih. Jadi yang dikuburkan mungkin kalau yang saya lihat itu jasadnya beliau yang dikuburkan, tapi sebagian orang melihatnya itu seperti kayu Kayu. jati. Kenapa beliau tidak ikut terbawa arus? Karena memang beliau ingin ikut ingin pulang ke tanah kelahiran ibunya, dan pangapunten rumah ibundanya beliau ada di situ. Lebih enaknya saya mengatakan Nimas kanjeng ibu saja ya, karena beliaunya masih berdarah biru. Apa Bu, biar kita yang di sini barangkali nanti tahlilan Nggih. ya diberitahu namanya siapa biar kita. Ya, nanti di belakang layar saja, Pak. Karena pangapunten kalau ingin mengatakan namanya, beliaunya tidak mau disebutkan. Nanti kalau sudah selesai kita bicarakan lagi beliau namanya siapa, dan beliau yang ada di sini, buyut yang ada di sini, Buyut Banga II itu sesosok seorang raden yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, dan memang diperintahkan oleh ibundanya untuk maju ke medan perang untuk Bela negara. membela masyarakat. Emang ibundanya yang memerintahkan, tapi di perjalanan beliau mendapatkan sebuah mungkin betul ya, mungkin juga memang perjalanan hidupnya harus seperti itu, garis kehidupannya mungkin harus seperti itu. Beliau bukan dikalahkan, mungkin beliau sedang lengah dan mengetahui letak kelemahan beliau. Terjadilah sebuah kecelakaan yang beliau jatuh, cuman kebanyakan pangapuntene masyarakat sekitarnya melihat itu seperti kayu jati. Jika yang dilihat itu sesosok manusia mungkin sudah ditolong, berhubung yang dilihat itu sesosok kayu jati, jadi pangapunten jadi tidak ada yang melihat. Jadi dikiranya hanya kayu biasa, padahal ya pangapunten kayunya juga seperti panjang, seperti panjangnya ya, tinggi lah, panjang. Karena yang saya lihat memang beliau bukan kayu, tapi beliau sesosok laki-laki yang sangat luar biasa. Nah, misalkan kayak Buyut Banga, boleh ngasih tahu buat sedulur Kirso Channel yang melihat tayangan, boleh dikasih tahu siapa namanya beliau aslinya? Gitu. Kalau boleh. Jangan. Cukup di belakang layar nanti ya. Buat anak cucunya saja, nggak mau. Katanya nanti kalau di belakang layar saja saya Kalau cerita. Jumat tuh kirim doanya buat Buyut Banga II, udah aja. Iya. Buat kayak Karanganyar. Nggih. Dan pangapuntene ya buat namanya juga kita hidup di masyarakat. Pangapuntene tidak semuanya suka dan tidak semuanya tidak suka. Sudah tentu pasti ada pro dan kontra. Pangapuntene kita yang memahami lebih baik ya kita mengikuti alur saja. Kita tetap melestarikan budaya kita tetap nguri-nguri budaya kita, jangan sampai punah. Kalau bisa guyub rukun, ayo kita bareng-bareng di sini doakan buyut yang di sini ya, moga baik dongane buyut diijabah. Karena ya pangapuntene kita mah mader wong biasa, orang bisa apa-apa, tapi buyut pokok baik kita kula nuwun ning buyutnya disampaikan maring Gusti Allah kan langsung diijabah. Karena ya hayu bareng-bareng, hayu bersatu, guyub rukun, hayu padang lestarikan, hayu aja sampai punah buyut kita Banga II ku, aja sampai pegot, sampai tekang besok ning anak putu kita. Ayo lestarikan, aja sampai karena sebuah perselisihan, aja sampai sebuah beda versi, beda pendapat, jadi kita nih ora semangat, tetap wis masing-masing bae nggih Pak. Pangapunten bagi orang yang memahami apa yang kita bicarakan, ngerti
tidak akan pernah dijadikan sebuah permasalahan. Tapi jika orang yang tidak memahami, kan beda versi, pangapunten. Yang penting kalau buat saya pribadi, dimanapun itu tempatnya, selagi kita niat baik, selagi kita niatnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, tidak ada yang salah. Kita di tempatnya buyut, berdoa, berzikir, toh karena pangapunten segala sesuatunya itu buat saya pribadi bukan manusia yang menilai, tapi Allahnya sendiri yang menilai apakah kita diterima dan tidaknya, pangapunten. Jadi untuk masyarakat yang khususnya yang ada di Bangau 2, betul ya? Tegal Girang, Blok Karanganyar, hayo kita bersatu, hayo kita guyub rukun, hayo kita nguri-nguri budaya kita sendiri selaku orang Jawa. Jangan sampai putus, jangan sampai punah. Mengenai sejarah Nggih. buyut, sekilas seperti itu ya Bun. Nggih. Nah, pusaka keagungan buyut ki apa? Nggih. Kalau pusakanya keagungannya buyut sendiri, pangapuntene, walaupun yang saya lihat buyut memang tidak pernah memperlihatkan ini loh pusaka saya, tapi ibarat kata kalau diperlukan pusaka itu bakal ada. Kalau diperlukan, kalau tidak akan pernah terlihat. Kalau diperlukan pusaka itu terlihat. Yang saya lihat keris kalau seandainya dibuka dari apa sih namanya ini, werangka ya, dari werangkanya keris itu akan menimbulkan cahaya seperti petir, kilatan cahaya seperti petir dengan warna yang keputih merahan. Jadi itu pun jika diperlukan, jika memang terdesak di medan perang. Tapi jika pun tidak terdesak, memang beliau tidak pernah memperlihatkan pusakanya beliau itu apa. Tapi kebanyakan dari beliaunya tidak pernah memperlihatkan kalau saya ini sesosok seorang Raden, tidak. Beliau hanya memperlihatkan seperti layaknya masyarakat pada umumnya, berpakaian komboran, berpakaian warna hitam, seperti petani, tidak sederhana, tidak pernah memperlihatkan kemewahan, walaupun beliaunya sendiri keturunan bangsawan, keturunan berdarah biru. Terus sosok goib yang menjaga lingkungan keramat buyut Macan. apa? Seekor macan, karena beliaunya sendiri masih ada jalur dari Pajajaran. Jadi sudah otomatis keturunan dari Pajajaran bakal dijaga dengan sesosok macan. Yang saya lihat ada macan hitam. Saya nggak ngerti itu namanya macan apa, cuman warnanya hitam. Gedenya seembe. Gedenya seembe. Tapi memang murni hitam, tidak ada corak sama sekali, dengan mata agak kehijauan. Mulus ya Bu. Nggih. Hitam. Itu dulu ya Bu. Nggih, Saya pernah. Nggih. Jadi saya pernah. Nggih. Pada waktu itu rehat buyut itu bukan yang ini, Nggih. bukan yang itu dulunya. Jadi ada macan-macanan Nggih. gede, Nggih. punya Ibu Lia, Nggih. celengan. Nggih. Dari sana tuh Bu, nggak ada uangnya tuh, udah dibobok dari bawah, Iya. masih utuh, macannya 2 kalau nggak salah masih di bawah. Ya, 2. Tahu-taunya tuh uangnya masih banyak, padahal Ibu Lia tuh udah kosong, katanya nggak ada apa-apa, bawa aja. Sampai sini tuh masih ada uangnya banyak. Alhamdulillah. Pasang saya tuh di pojok. Waktu itu masih ada pohon yang gede, Nggih. pasang saya. Malamnya tuh Bu, yang dikatakan itu tuh benar. Itu bukan celengan. Lari, yang itu tuh teman saya, orang Bangka 2. Sampai tolong. Ibu itu ada macan 2, katanya ada. Macan-macan. Bukan ya, macan beneran. Kok saya tuh saking situ dia takut tuh. Yang masang tuh tadi kemarin tuh saya yang masang. Terus ada lagi Bu, yang dulu kan batunya gede. Kalau yang ngangkat tuh paling seangkatan. Waktu jembatan itu dibangun, terus saya
jelas persis saya yang nganter ke sini. Orang mancang. Ketemu sama orang yang cantik, bagus katanya. Di sini Pak Siswo katanya, ada orang yang cantik, luar biasa. Tempatnya ke sana. Wah, yuk ke sana. Saya ingat malam Jumat, Nggih. saya antar ke sini. Dari sana tuh, megangnya batu yang gede. Dipeluk seperti orang aja. Peluk sampai atas, sampai ke sini, Bu. Bener, saya nggak bohong. Sampai nurunkan juga, pelan-pelan nurunkan. Paginya hilang. Batu mau gede-gedenya hilang. Saya tuh naksirnya orang Ciamis. Atau ya, saya ngomong kok ada di saya. Berarti kan udah ke bawah ke sana, ke Ciamis. Mau bayar? Om, saya bilang, oh, batu yang diangkat situ hilang. Ada. Itu bukan batu, ngomongnya bukan batu. Dia ngomong juga dari rumah saya tuh, dia lihat orang itu, orang yang cantik di sana. Gitu. Yang apa yang dikatakan ibu tuh benar. Yang namanya yang nunggu macan itu ada. Terus yang perempuan cantik itu, saya bukan omong anuan, saya yang nganter orangnya. Orang Ciamis itu. Iya, Di batu. tapi kalau wanita cantik, pangapuntene, jangan pernah disangkut pautkan dengan buyut ya, karena pangapuntene beda jalur. Dari situ ada, nggih. Ya. Terus ya pangapuntene, kalau yang saya lihat kembali ini dulunya sebelum rame seperti sekarang kan memang di situ nggak ada kuburan ya. Ada. Cuman yang saya lihat itu di sini itu ada pohon yang sangat besar sekali. Di situnya ada rumahnya ibundanya buyutnya. Jadi waktu itu apa sih namanya? Jadi ini apa sih yang saya lihat? Jadi hanya batak merah disusun kayak gitu, batak merah doang. Jadi di sini pohon, jadi ditaruhnya di sini. Jadi inginnya selalu ingin berdampingan dengan ibundanya dan ingin tinggal di tempat kelahiran ibundanya. Jadi kalau bisa dibilang ini tempat bersejarah, ini tempat yang sangat bagus, sangat penuh keberkahan. Jadi ayo bareng-bareng bersatu, jangan sampai ada perselisih paham. Bareng-bareng bersatu kita bangkitkan kembali yang apa sih namanya, kebudayaan kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Iya, buat anak cucu kita nanti. Kalau bukan kitanya siapa? Kayak gitu. Bapak bukat Arab dua ini pertanyaan pitakonan mengenai sejarah buyut nih. Buatan. Orang. Ayo bukan asli orang sini. Okay. Saya cuman pesen emang betul sih tidak ada salahnya kalau lewat sini klakson. Kenapa? Karena pangapuntennya yang dari sana suka bolak-balik. Bukannya saya menakuti ataupun apa sih namanya membikin rame lah jadi yang gitu. Karena pangapuntennya kadang beliau suka menampakkan jadi wanita cantik, kadang pula menjadi seekor ular yang sangat besar. Jadi apa salahnya kita klakson? Takutnya pas beliau sedang merubah wujud menjadi seekor ular, pas beliau sedang berjalan kita lewat kan, takutnya kan badannya kan menggeliat, kita jatuh. Jadi lebih baik kita klakson. Karena pangapunten yang dari sana suka bolak-balik ke sana karena ini jalan mereka dan di sananya itu ada sebuah keraton, tidak megah, tidak besar, tapi ada di situ. Jadi keraton ular. Jadi seandainya di sini melihat ada sosok wanita cantik, jangan pernah disangkut pautkan dengan buyut. Kalau buyutnya sendiri di sini yang menjaga 2 ekor macan hitam, di sebelah situ ada sesosok wanita keibuan, yaitu ibundanya beliau, dan di sini buyutnya sendiri. Dan kalau jika ada yang bertanya, apakah buyutnya sudah beristri? Belum beristri. Buyutnya masih sendiri, belum punya istri. Tapi buyut mempunyai seorang ibu yang sangat luar biasa, yang selalu mendampingi dan mensupport, mendukung apapun tujuan buyut untuk kebaikan, selalu didukung. Jadi jika ada yang mengatakan enggak kok ada wanita cantik itu dari buyut Banga 2,
jangan ya, jangan pernah disangkut pautkan, berbeda jalur. Kalau itu mah dari sana, jadi nggak dan beliau pun tidak pernah nyampur ke sini, datang ke sini nggak, hanya sekedar lewat kayak gitu. Tapi alhamdulillah ada apa sih namanya, saling menghormati, nggih, saling menghormati, tidak pernah ada saling sampai permusuhan, tidak ada, selalu beliau bolak-balik pun tidak ada masalah. Punten Bu, Nggih, kulaiku waktu jam 6 pagi, nggih, punten singkan ku pakai baterai, lah menengen kono, nggih. buku sebelah kono, apakah batu apa keris Bu? Lamonan kun kalau saya melihat itu sebuah keris. Keris. Nggih, kalau panjenengane nggih Bapak lamonan anu ka, Iya. Bapak Eki yang tirakate mah ya mungkin. Non, ya lamonan kayak kan mungkin bisa jadi apa sih, sebuah rezeki, dan bisa jadi mungkin ngupai tanda lamonan ana sesuatu ning kene konon, apakah sesuatu, tapi sing jelas tanda kebaikan lah konon. Yang ngilangin kono. Nggih, ya ana ning kono, Pak. Karena ning kene iku ya pangapuntene bukan tempat sembarangan. Iya. Karena dari sesosok ibundanya saja memang banyak abdi dalamnya. Apalagi di sini ada buyutnya. Jadi benar-benar tempat luar biasa. Kayak gitu. Pernah kejadian itu Nggih, sekitar tahun 92, nggih, ya diserang lagi, ada unjungan nggih. Nakal. wayangnya diserang dari tangan desa. Malah saya yang korbannya juga. Kalau saya nggak dilindungi, Nggih, yang namanya golok tegas, Bu. nggih, Saya itu yang satu-satunya orang yang diincar saya. Karena di sini tuh tahu saya yang paling mundar mandir ya saya, yang ngacu dari ininya saya. Pas sore sekitar jam 10-an diserang oleh desa. nggih, Kalau toh memang nggak ada dilindungi di sini, nggih, leres. ya udah nggak ada yang main tangan kosong tuh, Nggih, golok semua. Saya luka ya, yang namanya kena depan anu benar tajam memaksakan. nggih, Saya tuh di sini satu, di sini satu. Kalau tuh memang nggak dilindungi, tablas Bu. nggih, Cuma alhamdulillah mungkin buyut itu dilindungi, terus Ang Kuasa Nggih. sudah menakdirkan, sudah selamat. Masih maringi umur dawa. nggih, Itu nggak ada orang yang saya selamatnya. Wah, kalau saya diam aja pasti saya buntu. Pas saya ambil orang tua, kayak orang tua aja Bu, berubah saya. Tahu orang siapa, tapi pas bangun nggak ada. Yang saya ambil tuh lampu udah dibabet, lampu juga nggak ada, udah gelap semua. Itu pernah kejadian. Ya alhamdulillahnya begitu, masih dilindungi. Cukup Pak. Nah, itulah tadi ya sedulur Kiraksa Channel sekilas sejarah mengenai sejarah daripada buyut Banga II. Kurang dan lebihnya seperti itu. Barangkali penjelasan dari Bunda Ana berbeda versi dengan sedulur Kiraksa Channel yang melihat tayangan kami. Kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur Kiraksa Channel. Tapi mari kita jadikan itu sebagai suatu keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Laksana warna pelangi, berbeda-beda warna tetapi tetap indah karena dalam satu ikatan pelangi. Kurang dan lebihnya seperti itu ya sedulur Kiraksa Channel. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.